Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2021 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah saya mencermati apel pagi mulai hari Senin sampai hari ini, tentunya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa apel pagi yang telah disepakati melalui forum rapat, itu tujuan utamanya adalah pertama, kita ingin saling berkomunikasi, kita ingin saling bersilaturahmi, dan kita ingin memberikan informasi-informasi kepada teman-teman yang lain, teman-teman sejawat yang mungkin pada hari-hari yang lalu atau mungkin pada saat melaksanakan BDR ada kendala, ada hambatan yang dihadapi, maka pada saat apel pagi seperti inilah tempatnya untuk berkomunikasi, untuk saling berkomunikasi Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya ingin kembali menegaskan kepada kita semua untuk jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti apel pagi ini. Karena melalui apel pagi ini Bapak dan Ibu, kita bisa saling membagi, kita bisa saling berkomunikasi, dan semua permasalahan yang kita hadapi bisa kita tuntaskan pada hari itu juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harapkan juga kepada kita semua bahwa melalui BDR yang semester ganjil ini kita laksanakan, mudah-mudahan tidak akan pernah lagi terulang apa yang pernah kita lakukan di semester yang lalu. Kenapa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Kendala-kendala semester yang lalu itu sedapat mungkin kita minimalkan. Persoalan-persoalan semester yang lalu itu sedapat mungkin kita atasi. Salah satu hal yang paling banyak kendala bagi kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, adalah memeriksa tugas-tugas. Oleh karena itu, ketika kita memang tidak ingin memeriksa tugas dari peserta didik, supaya Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak membebankan tugas itu kepada peserta didik. Saya tahu dan saya paham kondisi Bapak dan Ibu semua. Tetapi alangkah tidak bagusnya ketika kita sudah memberikan tugas tidak ada umpan balik untuk peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin menjadi guru sejati, maka guru sejati itu adalah guru yang mampu menghidupkan rasa cinta. Cinta belajar, cinta kerja tugas, cinta beribadah, dan semuanya tentunya bisa kita lakukan ketika kita menjadi guru sejati. Saya harapkan kepada kita semua di UPT SMA Negeri 4 Wajo untuk selalu mendengung-dengungkan sebagai guru sejati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Tetapi bagi seorang siswa membutuhkan guru yang bahagia, yang dapat membuat mereka bersemangat untuk belajar, yang dapat membuat mereka menumbuhkan rasa cinta untuk mengerjakan tugas, dan bahkan yang membuat mereka adalah dekat dengan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita nanti menjadi guru atau menjadi sekolah penggerak,
Karena ini adalah cita-cita kita semua, bahwa sekolah kita ini mudah-mudahan menjadi sekolah penggerak. Maka sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus memiliki kesiapan. Apa yang harus kita persiapkan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan ketika kita ingin menjadi sekolah kita adalah sekolah penggerak? Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus menjadi agen perubahan. Baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, agen perubahan itu sangat penting untuk kita tanamkan pada diri kita. Setiap aktivitas kita, setiap langkah kerja kita, harus senantiasa ada perubahan, ada inovasi pada diri kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selalu kita tanamkan pada diri kita adalah adanya kreativitas dan produktivitas. Ketika kita ingin sekolah kita menjadi sekolah penggerak, maka kreativitas dan produktivitas harus senantiasa ada setiap langkah kerja kita, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika sekolah kita ingin menjadi sekolah penggerak, maka persiapan yang harus kita lakukan adalah kita ingin menjadi inspirator. Apakah itu inspirator buat teman sejawat, apakah menjadi inspirator bagi peserta didik, atau menjadi inspirator bagi masyarakat di sekitar lingkungan kita. Ketika kita semua bertekad untuk selalu berinspirasi, mengeluarkan inspirasi, dan menenangkan pada orang-orang di sekeliling kita, maka saya yakin dan percaya sekolah kita akan terpilih menjadi sekolah penggerak. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin menjadikan sekolah kita sebagai sekolah penggerak, kita harus menjadikan pemimpin pembelajaran buat kita. Kita sebagai guru harus menjadi teladan. Kita sebagai guru harus mampu mempengaruhi orang tua, mempengaruhi teman sejawat, dan bahkan mempengaruhi peserta didik untuk mengikuti apa yang sebenarnya diinginkan oleh sekolah penggerak itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata kunci dari semua yang saya paparkan ini adalah ketika kita menjadi guru yang berpengaruh dan pengaruhnya itu lebih besar, maka jadilah guru yang akan menggandeng tangan siswa atau peserta didik. Jadilah guru yang akan membuka pikiran peserta didik. Dan menjadilah guru untuk menyentuh hati peserta didik. Bahkan menjadilah guru untuk membentuk masa depan peserta didik. Kalau ini yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, saya yakin tugas-tugas kita sebagai guru tidak akan memenuhi kendala. Karena ketika kita menggandeng tangan seorang siswa, maka semua yang diinginkan, semua yang kita harapkan tentunya bisa dikerja dengan mudah. Ketika kita ingin membuka pikiran peserta didik, maka semua tugas-tugas, semua ulangan yang diberikan kepada peserta didik pasti bisa dikerja dengan baik. Ketika kita menyentuh hati peserta didik, maka tentunya proses pembinaan yang kita lakukan pasti berjalan dengan baik pula. Dan bahkan ketika kita nanti membentuk masa depan peserta didik, maka sekolah kita dan kita akan selalu dikenang oleh peserta didik dan masyarakat kita. Saya kira inilah harapan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan maybe nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani,
Belajar berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.